Halo Pak, apa sudah lancar Pak? Sudah Mas, sudah lebih baik sepertinya Mas. Oke, mohon maaf Ya, Pak, tadi kita coba terputus bacakan ya semua. live-nya ya. Nggak Iya, apa-apa, kita yang penting diskusi kita bisa tetap jalan santai aja Mas. Kita betul lanjutkan, betul. silakan. Langsung dilanjut Oke, saja oke, sepertinya. oke, oke Pak. Mungkin saya ulang dari awal ya Pak ya, untuk pembukaan Pak Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Yang terhormat pemateri kita pada kegiatan sore hari ini. Yang pertama itu ada Pak Wahid Susanto SMP, selaku Inspektur Ketenaga Listrikan Ahli Madya. Lalu yang kedua ada Pak Pandu Satyaji, Humas di Dijen Ketenaga Listrikan. Semoga teman-teman hadir menonton diskusi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah kita lanjutkan karena satu lambatnya kita dapat berkumpul di kegiatan yang sangat luar biasa ini. Semoga teman-teman semua dan para teman semua dalam keadaan sehat, dimanapun berada, dan juga tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Acara ini merupakan acara pertama dari rangkaian kegiatan webinar yang akan diselenggarakan oleh Dewan Energi Mahasiswa Indonesia dalam menyambut kegiatan lomba hackathon energi. Adapun tema dari kegiatan sore hari ini yaitu sinergi energi negeri. Untuk selama 1 jam ke depan, kita akan membahas apa itu sinergi energi negeri, dan kegiatan ini pun dapat terjalin karena adanya dukungan dari Direktorat Jenderal Ketenaga Listrikan. Baik, sebelum kita mulai, saya akan menyapa para peserta terlebih dahulu. Selamat sore teman-teman semua, apa kabarnya? Selamat sore juga untuk Pak Wahid dan Pak Pandu. selamat sore Mas Angga, Sore, selamat sore Pak Wahid. sore Bagaimana Mas kabarnya? Pandu, Mas Angga. Baik, Sehat Mas, bagaimana saya Pak? Mas. Alhamdulillah Sehat. Wah, sehat-sehat. masih di kantor nih. Mas Oh, Angga jadi sama kantor. teman-teman DEM Indonesia masih semangat ya untuk menyiapkan Siap, Pak. acaranya ya. Siap, Siap, siap. Pak. Terus. Mungkin Pak bisa disampaikan sedikit ya Pak ya. Tadi saya sudah menyampaikan mengenai mungkin Bapak dari tenaga listrikan dan juga humas. Mungkin dari latar belakang dari pendidikan dan juga pengalaman kerja Pak. Mungkin bisa dimulai dari Pak Pandu. Oh ya, teman-teman dari DEM Indonesia dan Sobat Gatrik, followers dari Info Gatrik yang menyaksikan siaran live kita ya bersama dengan DEM Indonesia. Perkenalkan, saya Pandu Satria Jatu, saya Humas Dijen Ketenagalistrikan atau admin dari Info Gatrik. Saya sudah 10 tahun Mas di Kementerian SDM di Dijen Ketenagalistrikan. Ini Mas memasuki tahun yang ke-11. Saya sebagai humas, memang background ilmu saya itu ilmu komunikasi. Jadi saya dulu kuliah di ilmu komunikasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta S1, kemudian S2-nya melanjutkan di Magister Manajemen Komunikasi di Universitas Indonesia. Sepertinya cukup ya untuk perkenalan background ilmu ya. Ya Pak. Oke. Untuk pengalaman kerja juga sudah cukup ya teman-teman. 10 tahun di humas ya teman-teman. Iya, Mungkin nggak lanjut. pindah-pindah. Kalau Mas Wahid sepertinya lebih kaya pengalamannya Mas, beberapa kali pindah Mas Wahid. Siap, siap. Mau dengar juga dari Pak Wahid Pak untuk latar belakang pendidikan dan pengalamannya Pak. Baik, Share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Followers dari Infogatrik, followers dari DEM Indonesia. Selamat sore. Terima kasih atas kesempatannya nih. Sore-sore diajak diskusi, tambah semangat kita. Terima Biasanya sih kasih Pak. ngantuk-ngantuk kalau jam-jam segini ya. Tapi tambah Iya. semangat kita. Oke. Eh, jadi sebagai background saya S1 di Institut Teknologi Bandung, ngambil jurusan Teknik Elektro di major Power Engineering, ketenaga listrikan. Kemudian habis itu saya join di beberapa perusahaan swasta. Finally di 2008 saya join di Dijen Gatrik gitu ya. Dijen Gatrik sudah saat ini sudah hampir 12 tahun lebih ya, 12 tahun setengah lah. Itu hampir 13 tahun di 2021 ini ya. Ya, tadi jangan dibilang saya lebih tua dari Mas Pandu gitu ya. Ya, terus dalam masa itu saya juga sudah apa namanya, diberikan kesempatan untuk ngambil master S2 Teknik Elektro juga di Universitas Indonesia.
sama di major power engineering. Ya, semoga nanti diskusinya dengan background saya dan latar belakang pekerjaan bisa memberikan apa namanya wawasan dan manfaat ya untuk kita bersama. Oke, Baik, mungkin itu baik. aja, Mas Angga. Baik, Pak. Wah, teman-teman, ternyata pemateri kita ini sudah sangat-sangat hebat ya, teman-teman. Pendidikannya dan juga latar belakang pekerjaannya. Mungkin pertanyaan pembuka, Pak, yang saya ingin tanyakan, tema diskusi kita hari ini itu mengenai sinergi energi negeri. Nah, mungkin dari Bapak, pandangan perspektif dari Bapak, peran kaum pemuda dalam anak sekarang ini. Dari Siapa siapa dulu, dulu? Mas Monggo. Pandu dulu? Boleh dari Mas Fadli dulu, Kalau Pak. kalau saya Mas Wahid izin, Monggo, sinergi silakan. energi negeri ini menurut saya enak ya kalimatnya, rimanya juga dapat, dan menurut saya untuk mensinergikan ini memang butuh semua pihak ya, dari pemerintah misalnya di Kementerian SDM, Dirjen Ketenagalistrikan itu kan menyiapkan regulasi dan edukasi kepada publik tentunya, dan di badan usaha selaku pelaksana juga pasti sudah menyiapkan perencanaan-perencanaan sehingga energi kita, energi untuk di Indonesia itu sudah dapat disiapkan dan juga dimanfaatkan dengan baik. Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran pastinya gitu kan, harus perilaku sadar energi, hemat listrik. Kita juga dari pemerintah mengkampanyekan untuk penggunaan kompor induksi listrik, kendaraan listrik dan juga PLTS atap misalnya. Kaum muda misalnya mahasiswa, teman-teman dari DEM Indonesia juga pasti punya peran vital ya, peran penting gitu kan. Teman-teman ini kan banyak menimba ilmu, kemudian juga pasti nanti dengan diskusi-diskusi akademis dan komunitas bisalah untuk membuat langkah nyata gitu dalam mensinergikan apa yang ada dalam kekayaan alam kita untuk dimanfaatkan bagi masyarakat gitu sebagai sumber energi yang lebih baik. Itu dari saya, Mas. Baik, baik, Pak. Untuk dari Pak Wahid, Pak, kami minta perspektifnya, Pak. Ya, kalau dari sisi saya, sinergi energi Indonesia itu luar biasa ya, dahsyat menurut saya. Kenapa? Karena untuk menyelesaikan masalah energi, mungkin dalam hal ini khususnya di sisi kami adalah di kelistrikan, itu memang tidak bisa merupakan sebuah upaya sendiri gitu Pak ya. Jadi harus semua elemen, semua aspek, semua apa namanya, semua stakeholder, baik itu pemerintah, pengusaha, BUMN, BUMD, pemerintah daerah, masyarakat sendiri sampai di ujung masyarakat sendiri pun itu juga harus terlibat gitu untuk kesuksesan kita untuk bisa apa namanya melistriki ya kalau di sisi kami melistriki Indonesia itu bisa menyala 100% dengan apa namanya pelayanan jam nyala 24 jam ya intinya sih nyala terus dan tidak ada padam lah intinya targetnya gitu ya targetnya gitu. Kemudian kaitannya dengan anak-anak muda ini adalah aset-aset yang luar biasa yang nantinya bisa mendukung apa namanya perencanaan mendukung upaya-upaya ini supaya nanti target itu bisa cepat tercapai gitu ya tepat tercapai dan tentunya dengan semangat-semangat itu tentunya banyak tantangan-tantangan yang biasanya Baik, kita jiper gitu ya itu bisa ya. ini lagi bisa apa namanya selesai gitu ya. Berarti di sini kita sepakat bahwasanya tidak hanya pemerintah dalam hal ini pemerintah dan Kementerian SDM, tetapi dibutuhkan juga peran dari pemuda, lebih mungkin mahasiswa sebagai agent of change dan juga terlebih juga konsumen Pak ya dalam hal ini mungkin masyarakat Pak ya. Jadi di sini memang kalau bicara energi tidak hanya cuma sebatas teknikan ya Pak ya, tapi semua aspek karena energi itu sama Pak ya. Lalu Pak, karena kita tahu di masa pandemi ini semua kebiasaan kita ini perlahan mulai berubah dan bahkan total 180 derajat sudah bisa berubah mulai dari kita rapat mulai online bahkan yang pendidikan sekolah pun online kan Pak. Oleh karena itu kita secara umum memiliki gaya hidup yang baru dan yang tidak bisa dilepaskan dari elektronik sehingga kita lihat elektronik inilah yang mampu membantu kita untuk mempermudah segala kegiatan kita dan melakukan tugas dan pekerjaan. Lalu Pak, yang mau saya tanyakan, bagaimana pengaruh teknologi pada dunia energi, terkhususnya di kelistrikan itu Pak? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Wahid Pak. Baik mungkin saya akan menceritakan apa namanya terkait dengan
bagaimana kita menyiapkan program kelistrikan dalam rangka rasio elektrifikasi sekalian, Mas ya. Oke, Jadi boleh. kita itu kan lagi mengejar target RE 100% gitu ya. Kemudian juga rasio desa berlistrik 100% gitu. Jadi saat ini di Maret 2021 itu RE kita itu 99,28. Jadi udah tinggal 0,7% lagi lah kira-kira ya. 0,7% lagi, kemudian untuk desanya itu tinggal 0,4 lah ya, 0,4, 0,5. 0,5 sehingga eh, jadi memang kalau yang kecil-kecil ini jadi apa namanya? Jadi hal yang malah tambah inilah menantang lah ya. Kalau yang besar-besar gampang kita selesaikan gitu ya. Nah, kemudian kita itu tadi karena RE itu adalah rumah tangga sasarannya yang saat ini kita itu sangat bergantung kepada data BPS untuk mendata penduduk, mendata rumah tangga, baik itu yang sudah berlistrik, baik itu berlistrik PLN, berlistrik non-PLN, non-PLN itu bisa dari Pemda maupun swadaya masyarakat. Kemudian ada juga yang berlistrik rumah tangga yang berlistrik LTSAE yang jadi program ESDM 2017 sampai 2019, lampu tenaga surya hemat energi, termasuk apa namanya data untuk yang rumah tangga belum berlistrik. Nah, itu kita sangat bergantung sekali untuk dari data BPS. Nah, namun demikian kita tidak berhenti sampai di situ. Kita harus mencari data yang lebih akurat lagi, yaitu dengan memanfaatkan teknologi dan digitalisasi. Nah, kaitannya tadi dari Mas Angga tadi. Nah, kita saat ini konkretnya adalah kita sudah on progress untuk menyiapkan sebuah platform gitu ya, digital teknologi, yaitu kita kasih nama monitoring evaluasi listrik desa, yang dimana nanti data-data semua desa itu update kita lakukan. Kemudian kondisi rumah tangga di setiap desa kita data. Kemudian potensi energi setempat kita data, termasuk perencanaan dari berbagai pihak, mungkin akan sebagian besar dari PLN yang kita data, tapi tidak menutup kemungkinan dari swadaya Pemda juga kita data. Nah, kemudian terkait dengan Melisa itu kita butuh data rumah tangga itu dari mana? Itu bisa dari Pemda, bisa dari masyarakat. Nah, ada satu lagi platform yang lebih apa namanya detail lagi yang kita namakan apa namanya aplikasi mobile. Aplikasi mobile yang nanti itu semua pihak ya bukan semua pihak yang punya otoritas lah yang kita kasih otoritas itu bisa mengupdate data rumah tangga khususnya rumah tangga yang belum berlistrik yang tentunya itu menjadi target pemerintah untuk bagaimana segera bisa kita listriki dengan teknologi yang tepat dengan biaya yang apa namanya optimal gitu terjangkau supaya itu bisa segera dilistriki. Nah itu dengan dua platform yang sedang kita kembangkan itu kita memanfaatkan betul teknologi dan digitalisasi untuk keperluan pencapaian target kita. Mungkin itu Mas. Oke, Pak. Berarti di sini platform yang digunakan salah satunya berfungsi untuk pendataan, Pak ya. Karena yang Pendataan. tadi 0, dan 0,4% ini sangat challenging jadinya, Pak ya. Betul, Nah, itu yang harus kita cari, ya. Baik. Saya juga mau minta pendapatnya dari Pak Pandu, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Mas Wahid ya. Jadi Mas Wahid ini memang lama di listrik perdesaan, jadi sudah tahu nih aplikasi yang mungkin memang teknologi yang akan dipakai untuk misalnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan salah satunya di bagaimana meningkatkan rasio elektrifikasi kita. Namun saya ingin menekankan bahwa pemanfaatan teknologi ini di bidang ketenaga listrikan itu sudah sangat masif juga sih, Mas. Teman-teman dari tim Indonesia juga tahu bahwa saat ini perkembangan dunia itu kan beralih ke revolusi industri 4.0. Kelistrikan pun juga mengarah ke sana, semua digitalisasi, semua serba komputer, internet, robot, dan memang ke depan gitu ya sudah terlihat sih kebijakan pemerintah juga misalnya pemanfaatan PLTS atap. Nah, masyarakat ini sudah menjadi prosumer, tidak hanya jadi konsumen saja tapi juga bisa menjadi produsen listrik misalnya seperti itu dengan transaksi listrik dari PLTS atap ke sistem PLN. Nah, kebijakan-kebijakan dari pemerintah juga sudah mulai mengarah ke sana dan juga misalnya pemanfaatkan energy storage
kemudian kendaraan bermotor listrik ya yang kita gunakan dengan nanti ke depan salah satunya juga energi storage tersebut ya baterai ya itu juga dimanfaatkan untuk melistriki misalnya dengan alat abdal ya atau spell kalau dulu disebutkan galon listrik gitu ya. Jadi nanti masyarakat juga yang untuk daerah-daerah yang susah itu penggunaan teknologinya juga bisa di sana aja. Bahkan juga smart grid ya, jaringan cerdas itu kan didorong oleh pemerintah agar di RUKN itu sudah ada Mas rencana umum ketenagalistrikan nasional yang diimplementasikan di RUPTL-nya PLN gitu ya, bahwa tahun 2020 sudah harus dimulai implementasi dari jaringan cerdas atau smart grid di beberapa sistem secara bertahap. Jadi memang nanti ke depan pemanfaatan listrik kita, bagaimana kita bisa menyediakan energi ke depan dari energi terbarukan, memang saat ini masih banyak tantangan, tapi pasti akan dimanfaatkan. Demikian saya menambahkan dari Mas Wahid tadi. Oke Bang, oke Pak, terima kasih. Ini udah cukup lumayan, kita mulai masuk juga ya ke bauran energi Pak ya. Tadi menarik teman-teman bahwasanya dalam era teknologi ini selain pendataan tadi oleh Pak Pandu, kita sudah mulai dari tadi power wall seperti itu Pak ya, energi storage seperti itu, dan masyarakat bisa menjadi produsen juga, tidak hanya konsumen. Tadi sempat disinggung mengenai energi baru terbarukan. Kita tahu Pak bahwasanya target di tahun 2025 bahwasanya bauran energi kita untuk energi baru terbarukan itu 25% Pak. Nah, sekarang kondisi ini seperti apa nih Pak? Kami pengen tahu datanya ini seperti apa untuk saat ini. Sudah berapa persen? Kalau untuk dari bauran energi untuk pemanfaatan pembangkit misalnya dari bauran energi primer ya, memang mayoritas saat ini masih didominasi oleh batu bara dan gas. Namun memang dari target pemerintah untuk yang tadi disampaikan di tahun 2025 pemerintah selalu mengejar. Salah satunya kebijakannya tidak boleh lagi ada pembangunan PLTU di Jawa. Ini sudah dimulai, kecuali yang sudah berkontrak ya, itu sudah kita laksanakan sejak 2-3 tahun yang lalu. Kemudian pembangkit energi terbarukan sudah mulai masuk ke sistem, teknologinya juga sudah lebih baik. Misalnya kita jika teman-teman ke Sidrap, Jeneponto, Tolo gitu kan, udah ada pembangkit tenaga Bayu. Kemudian PLTS juga sudah mulai masif dilakukan pembangunan itu. Sehingga yang saat ini mungkin masih dalam sekitar belasan persen itu bisa meningkat seiring dengan menurunnya penggunaan nanti batu bara dan juga gas bumi gitu. Itu yang dari saya, tapi mungkin Mas Wahid punya data yang lebih valid, monggo Mas untuk bauran energi ini Mas. Oke, Pak Wahid mungkin bisa disampaikan di bidang keteknikannya, apakah untuk mencapai 25% selain PLTS seperti tadi, apakah ada inovasi-inovasi Pak yang telah dihadirkan agar 25% ini dapat tercapai? Ya, baik Mas Angga. Jadi memang betul. Jadi mungkin kita tidak hanya terfokus kepada pembangkit ya, pembangkit listrik yang langsung dari EBT, tetapi juga ada yang model co-firing seperti itu untuk yang mengurangi pemakaian BBM. Untuk Black Start itu juga udah mulai kita mulai untuk menggantikan PLT di BBM sebagai Black Start. Nah, kemudian juga secara masif juga PLTS ataupun pembangkit EBT yang kita sebut sebagai variable renewable energy untuk kita integrasikan ke grid besar itu juga sudah mulai kita lakukan gitu ya. Kita mulai lakukan, nah tentunya dengan dengan simulasi yang tepat, kemudian nanti untuk bisa berintegrasi tetap nanti kita jaga supaya keandalan dari sistem interkoneksi, keandalan dan keamanan sistem interkoneksi itu tetap aman, tetap bisa memberikan nyala terus kepada masyarakat gitu ya, untuk mengurangi resiko dari blackout akibat dari fluktuasi dari EBT gitu ya. Kan kita tahu bahwa EBT itu sangat bervariasi, variabel, sangat tergantung dengan kondisi geografis, cuaca, kondisi alam. Nah, itu yang perlu kita antisipasi. Demikian Mas. Berarti nanti kita akan memakai sistem hybrid juga Pak ya untuk pembangkit listrik ini Pak ya, tadi seperti disinggung co-firing ini dia menggunakan biomasa Pak ya. Betul, biomasa. Nah, saya tambahkan sedikit untuk konsentrasi kita bagaimana tadi mengejar rasio elektrifikasi di daerah 3T
di daerah terdepan, tertinggal, terluar, di pulau-pulau terluar gitu ya, kita juga tidak tidak apa namanya, tidak menggunakan PLTD secara 100% gitu ya, menggunakan BBM. Tetapi kita mengupayakan, memaksakan bahwa itu harus bisa hibrid dengan pembangkit sumber energi baru terbarukan yang ada di lokal gitu ya, setempat. Sehingga nanti ya seperti operasinya mungkin PLTD bisa malam saja begitu ya. Kemudian nanti Ya, kalau siang itu bisa surya dengan bayu gitu. Nah, nanti sehingga nanti konsumsi dari bahan bakar BBM itu bisa diminimas gitu. betul Pak. Dan kebetulan Pak, sedikit info juga kami Dewan Energi Mas Indonesia untuk saat ini dan ke depannya akan menciptakan desa-desa energi Pak. Untuk saat ini kami sudah ada dua itu di Aceh dan juga di Sulut Pak. Itu mengenai penggunaannya dari PLTS Pak Surya. Berarti tenaga surya. Jadi kami sepakat bahwasanya masyarakat pun benar tadi kata Pak Pandu juga bahwasanya kita pun harus mengedukasi masyarakat. Perlu sinergitas antara semua elemen ya Pak ya. Lalu Pak, tadi kita udah dari kasih nih teman-teman mengenai kondisi rasio sertifikasi dan juga kondisi boran energi untuk tahun 2025 dan saat kondisi sampai saat ini gimana, target ke depan seperti apa. Lalu tentu dong kita pengen tahu juga untuk kita sebagai anak muda kegiatan apa sih yang bisa kita sinergikan secara konkret agar pemuda ini dapat ikut berperan di dalamnya. Mungkin Pak, pemuda dalam arti ini kita ambil arti luas Pak ya, mungkin nggak harus selamanya anak kuliah, bisa mungkin anak SMP, anak SMA gitu Pak. Itu seperti apa Pak kira-kira yang bisa kita sinergikan secara konkret? Kalau Mas Wahid ada Mas usulan untuk Baik, anak muda ini Mas? eh kalau tentunya kalau anak muda cukup banyak ya, cukup banyak dan cukup peluangnya sangat-sangat besar untuk berkontribusi dalam apa namanya melistriki masyarakat Indonesia nanti mencapai 100% RE ya. Itu salah salah satunya mungkin misalkan tadi saya menyampaikan bahwa kita butuh data rumah tangga yang valid gitu ya, data rumah tangga yang valid. Nah, nanti kita bisa mengupayakan di sana, anak-anak muda di sana menjadi volunteer gitu ya, untuk bisa menjadi apa istilahnya kalau di Kemendes itu ada pendamping desa gitu ya. Nanti bisa juga menggerakkan mungkin pramuka di sana misalkan gitu atau mahasiswa di sana untuk PKL ini cari rumah tangga yang belum berlistrik nanti difoto dikirimkan gitu ya. Terus nanti mencari data rumah tangga yang miskin yang tentunya nanti kita bisa create sebuah bantuan apa namanya pasang baru listrik semacam gitu. Nah, kemudian dari sisi itu di sisi hilir, kemudian ada juga nanti di sisi hulunya pun juga anak muda juga bisa mengembangkan startup, misalkan menjadikan kita kita dalam membangun ini kan ada constraint ya, ada batasan-batasan masalah eh, teknikal, kemudian SDM, kemudian juga pendanaan khususnya. Nah, di sisi pendanaan itu kita tidak bisa juga 100% mengandalkan dari pemerintah karena memang pemerintah punya alokasi-alokasi yang sudah apa diatur gitu ya, sehingga tidak bisa unlimited gitu. Nah, nanti juga bisa nanti menjadi sebuah apa entrepreneur apa namanya membangun sebuah IPP yang dikelola anak muda misalkan seperti itu menjadi apa namanya konsultan apa konsultan pembangkit gitu ya, konsultan pembangkit yang di situ oleh diinisiasi anak muda, kemudian juga kontraktor listrik, banyak hal yang bisa dikerjakan oleh anak muda ini dalam apa namanya pembangunan ketenaga listrikan. Mungkin itu Mas. Oke, dari Ya, mungkin tambahan dari Pak ya. Pandu Pak. Nambahi Mas, mungkin kan anak muda ini kan banyak beragam ya, misalnya tadi seperti yang disampaikan Mas Wahid, misalnya teman-teman yang memang bergerak di misalnya akademisnya di elektro atau di energi gitu kan, mungkin juga bisa mengembangkan startup-startup seperti yang tadi disampaikan. Hanya saja memang yang secara simpel gitu ya, bisa dimulai dengan sosialisasi-sosialisasi ke publik seperti tadi yang disampaikan, misalnya kita ingin mengembangkan ke depan negara-negara luar, kita bisa misalnya ini bicara yang terbuka misalnya di luar kepentingan politis dan sebagainya, itu kan misalnya bisa pemanfaatan mulai energi nuklir misalnya, kemudian energi baru terbarukan yang mungkin mulai harus terus diperkenalkan gitu kan, kemudian misalnya bagaimana ayo memasang PLTS atap misalnya, itu kan mulai untuk mengurangi atau meningkatkan bauran energi terbarukan. Nah, itu dengan sosialisasi bikin akun TikTok misalnya. Nah, dari TikTok challenge teman
teman-teman gitu kan, mensosialisasikan hal yang semacam itu tuh bisa dimulai gitu kan. Kemudian live Instagram seperti ini, saya sangat senang nih Infogatrik bisa ngobrol bersama dengan Dewan Energi Mahasiswa Indonesia gitu kan. Pimpinan kami menitipkan salam kepada teman-teman DEM Indonesia yang pasti punya komitmen gitu kan untuk berkolaborasi dengan pemerintah, misalnya membantu mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah, misalnya mulai dengan kendaraan bermotor listrik ke depan gitu ya, bagaimana nanti ketika waktunya gitu kan, ketika SPKLU dan SPBKLU itu sudah mulai banyak di daerah-daerah gitu ya, teman-teman ini juga sudah bisa mensosialisasikan, misalnya dengan akun Instagram masing-masing, akun TikTok masing-masing gitu kan, kemudian bikin konten YouTube misalnya untuk mensosialisasikan. Nah ini langkah-langkah sederhana yang menurut saya, selain nanti ketika dibutuhkan misalnya ada panggilan atau ada kesempatan menjadi patriot energi, misalnya ada program dari PLN atau program dari Kementerian SDM ataupun program-program pemerintah juga bisa terpanggil ke sana gitu kan, membantu pemasangan PLTS atap atau PLTS di daerah-daerah tertentu yang memang menjadi target dari pemerintah. Itu sih Mas dari saya. Baik, sedikit boleh ya, Mas? Boleh Pak. Boleh Pak. Ya, jadi saya tertarik dengan tadi salah satu komen dari Mas Pandu. Jadi kita kalau bikin akun konten YouTube itu juga kalau bisa konten yang ini ya bermanfaat gitu ya, tidak hanya mencari keuntungan semata gitu ya. Tetapi saya juga tertarik misalnya salah satu YouTuber seperti si Firsa Besari gitu ya, ada dia bikin konten jejak atap negeri gitu ya. Kalau ini nanti kita anak-anak muda ini juga bisa untuk di sektor kita ya, kita bikin jejak terangi negeri lah gitu ya. Nanti bisa juga menjadi konten YouTube yang di samping mendapatkan ini manfaat untuk pribadi, tapi juga untuk masyarakat luas pun juga akan sangat merasakan manfaatnya. Mungkin itu Mas. Betul. Kami menyadari juga Pak dari Dewan Energi Indonesia bahwasanya kita harus mengemas ini sekarang secara kreatif itu Pak. Kita harus mengemas dari pola yang kami gunakan saat ini Pak, bottom up Pak. Dari bawah kita bergerak bersama-sama dari bawah, dari masyarakat, sehingga nanti sudah terciptanya ada desa percontohan di berbagai target kami di 34 provinsi Pak. Jadi begitu sudah capai, desa-desa percontohan ini nanti akan coba kita selaraskan gerakan ini menjadi gerakan sadar energi, dan harapannya nanti Pak iklim ke depan itu masyarakat itu ngomongin energi sama kayak ngomongin bola Pak. Nah, seperti itu. Jadi keren. Semuanya nanti ngomongin energi itu Pak. Gak apa-apa ada yang berpandangan A, berpandangan B, pandangan C, pandangan D, gak masalah. Mungkin ada yang latar backgroundnya hukum, ada yang latar backgroundnya teknik, ada ilmu politik, pendidikan, bahkan kedokteran pun itu semua bisa begitu Pak. Ngomong energi. Karena itu kami pun di Dewan Energi Mahasiswa Indonesia itu tidak hanya anak hukum, tidak hanya teknik, banyak juga teman-teman dari berbagai jurusan, ada yang pendidikan agama pun bahkan ada Pak. Teman kami di PTAI Jember Pak itu ada Pak, kawan kami semua Pak. Jadi itu dia, kami harapkan semoga kedepannya kita bisa sama-sama masyarakat gerakan bottom up ini kita membuat gerakan energi. Tadi mungkin saya ingin bertanya Pak, ini kita udah cukup panjang juga, mungkin saya ingin bertanya Pak, dari segi kendala dan tantangan secara teknis Pak, kira-kira yang sudah dihadapi jauh ini itu seperti apa Pak? Untuk kendala apa dulu, misalnya tadi kalau dari Pak Wahid peningkatan rasio elektrifikasi yang memang kita dari misalnya 10 tahun yang lalu yang masih sekitar 60%, kemudian dalam 10 tahun bisa naik 30 bahkan hampir 40%, itu sebenarnya masalahnya adalah tinggal daerah-daerah yang memang belum memang sangat sulit dijangkau gitu. Itu problem utama ya Pak Wahid ya, nanti mungkin bisa dielaborasi lebih jauh. Tapi daerah-daerahnya mungkin tinggal 1-2 rumah di atas gunung, untuk narik kabel listrik ke sana itu juga butuh effort atau biaya, atau mungkin juga yang tantangannya memang tantangan medan, tantangan fisik gitu ya. Nah itu mungkin menjadi kendala, salah satu kendala. Misalnya pulau-pulaunya juga tinggal pulau-pulau terluar yang hanya dihuni beberapa kakak gitu, untuk menyediakan energi di sana, membangun jaringan listrik yang misalnya dari yang grid yang ada yang besar itu menjadi PR tersendiri gitu. Tapi dari sanalah tinggal 0,7 seperti yang tadi disampaikan Pak Wahid ya, ini menjadi tantangan harus diselesaikan bersama, tidak hanya pemerintah pusat di mana Kementerian SDM, tapi juga Pemda
dan juga mungkin dari masyarakat-masyarakat tempat gitu. Misalnya teman-teman DEM Indonesia yang mungkin berada di seluruh Indonesia ada tahu daerah yang belum belum ada listriknya ya, nanti itu bisa kita kita coba upayakan solusi bersama, misalnya bikin PLTS komunal atau dengan PLTS atap. Nah, nanti kita bagaimana lah nanti solusinya. Yang penting dari problem itu kita bisa solusi bersama. Kalau dari peningkatan RE gitu, mungkin Pak Wahid ada yang mungkin langsung terjun kemarin beberapa tahun di peningkatan rasio elektrifikasi, ada kendala lain Pak selain itu Pak? Saya kira udah tadi sebagian besar sudah disampaikan Pak Pandu ya. Secara teknologi saya kira semua kita kan open source ya, bisa milih teknologi bebas gitu kan, sudah tersedia. Yang memang kendala utama tadi geografis betul, kemudian juga apa namanya, juga SDM yang terbatas gitu ya, SDM yang terbatas yang bisa bisa memahami karakter-karakter untuk di masing-masing geografis gitu ya. Nah, kemudian juga masalah tadi saya sudah sebutkan bahwa perlu perlu support dari semua pihak gitu ya, untuk karena pendanaan kita itu tidak unlimited gitu ya, tidak tak terbatas gitu. Jadi nanti dengan alternatif-alternatif, kemudian ekonomi kreatif yang bisa kita nanti apa namanya create gitu ya, dari pemikiran-pemikiran anak muda. Jadi demonya itu adalah demo bagaimana menciptakan ide-ide kreatif gitu ya, demo kita untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, tentunya gimana bisa nyala lah gitu, kira-kira gitu. Mungkin itu Mas tambahnya. Baik, baik, Pak. Oke, juga ternyata sudah mulai banyak ya Pak teman-teman kita yang mulai bergabung. Kalau boleh nanya Mas Angga, kalau dari DEM Indonesia atau dari Mas Angga sendiri dengan tadi misalnya problem-problem peningkatan rasio elektrifikasi yang memang tinggal daerah-daerah terluar yang kondisi geografisnya sulit, mungkin ada ide Mas, sehingga jadi kita bisa saling saling di forum ini gitu ya, kita bisa saling bertukar ide gitu. Kalau dari teman-teman DEM Indonesia pernah nggak itu apa namanya diskusi terkait dengan peningkatan rasio elektrifikasi? Baik, jadi Pak, kami dulu pernah di Riau sendiri ada namanya Desa Talang Mama Pak. Dia di satu desa itu desa terpencil dan itu dari Pekanbaru kota nyebrangnya itu sekitar 6 jam Pak. Kami udah nyampe ke sana dan ternyata memang Pak, betul tadi saya sepakat sama Bapak ketika berbicara tantangan, maka geografis inilah yang menjadi salah satu tantangan buat kita. Dan juga dari segi geografis kesadaran dari masyarakat Pak. Jadi kami melihat mungkin salah satu potensi yang secara teknikal mudah dan diajarkan kepada masyarakat itu mudah, surya Pak. Karena kita tahu kita ini Indonesia diberkati dengan tidak mempunyai musim salju, kita musim panas gitu, dan musim hujan kita diberkati oleh itu semua. Jadi kami akan memanfaatkannya mungkin di pembangkit, salah satunya pembangkit itu tenaga surya yang jangkauannya mungkin lama Pak, sampai tadi 1 jam bahkan pun lebih gitu. Ini juga saya ingin membacakan sedikit komentar Pak dari saudara kami Bang Erwin Darmanik. Ini beliau dari DEM Sulut Pak. Salam hormat Pak, kami dari DEM Sulawesi Utara juga saat ini melaksanakan gerakan nyata hadir untuk membangun desa di sektor energi, dan harapan kami Pak, DEM Sulut boleh didukung dan menjalankan desa energi ini. Siap. Jadi kita jadi ya, itu Pak. Salam buat teman-teman DEM Sulut ya, Pak Erwin, Mas Erwin Damanik ya, teman-teman. Jadi menarik sekali kalau DEM Indonesia ini dari saya dengar dari macam-macam kampus Mas ya. Jadi dari backgroundnya juga dari tidak hanya satu jurusan tertentu, bisa ketemu, apalagi dengan berkah pandemi ya, salah satu misalnya manfaat yang kita bisa ketemu di Zoom gitu kan, atau di platform-platform online lain, kita bisa ngomongin energi nih, saling sharing di Riau seperti apa, di Solo seperti apa. Nah itu kami apresiasi Mas untuk terus ditingkatkan ya, nanti untuk kita bisa ada kolaborasi dengan pemerintah daerah atau siapapun yang memang nanti untuk bertujuan untuk itu tadi memberikan kesadaran untuk bersinergi lah untuk meningkatkan energi kita. Oke Pak, Dewan Energi bisa sedikit akan memberi narasi Pak. Dewan Energi Mahasiswa Indonesia kami menyadari bahwasanya revolusi industri 4.0 ini berlaku untuk semua bidang seperti yang tadi disepakati. Oleh karena itu Pak, dalam rangka menciptakan gerakan sadar energi, Dewan Energi Mahasiswa dan juga teman-teman semua
kami mengadakan yang namanya itu Hackathon Energi Negeri, yang kali ini berkolaborasi diberi kesempatan bersama Dirjen Ketenagalistrikan dua perlombaan untuk menciptakan aplikasi dengan berbagai macam cara dan fitur untuk menciptakan sinergi energi negeri. Mungkin sedikit sneak peek aja teman-teman, nanti di situ kita aplikasinya akan banyak, jadi yang mungkin disebutkan gerakan energi melalui jurnal atau maupun melalui berita-berita, dan juga mungkin kepada teman-teman yang kami di luar jangkauan kami seperti desa tidak kami ketahui, nanti kita bergotong royong bersama-sama, kita gunakan sistem mechanical crowdfunding di mana kita bisa bersama-sama berkumpul untuk mengalir satu listrik yang nanti harapannya ini juga berguna untuk masyarakat. Kurang lebih tekniknya untuk aplikasi seperti itu. Keren. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengangkat tidak hanya para masyarakat yang membutuhkan, tapi juga para startup. Kami juga mengundang teman-teman startup untuk berkontribusi dan menciptakan iklim sadar energi. Jadi masyarakat dari besar semua nanti kami ajak, kami undang untuk bersinergi untuk menciptakan gerakan iklim sadar energi. Mungkin untuk teman-teman yang hadir di sini dan juga yang nanti akan nonton ulang, bisa mengecek lebih lanjut itu di Instagram kita @dem_Indonesia. Terima kasih banyak Pak. Ini udah gak kerasa kita udah ngobrol. Iya. Sukses Mas ya untuk Hackathon Energi Negerinya ya. Mudah-mudahan yang sudah direncanakan dengan tadi banyak sekali manfaatnya ya. Pastinya selain diskusi, kemudian nanti juga ada ide-ide baru lah untuk mewujudkan sinergi misalnya di sektor kami ya, di sektor kelistrikan gitu ya, ada nggak nanti ide-ide nanti disampaikan saja kalau memang sudah ada dari hasil dari sini, hasil dari pertemuan atau dari perlombaan ini ada ide-ide baru yang memang bisa disampaikan ya, bisa menjadi ide juga dari pemerintah gitu. Begitu itu sangat saya apresiasi sih gitu. Baik Pak, mungkin Pak terakhir Pak sebagai penutup kami minta Pak sedikit closing statement-nya Pak, mungkin dari Pak, bisa dimulai dari Pak Wahid dulu Pak. Closing statement-nya dan harapan. Baik, saya cuman mau bikin nggak tahu ini puisi atau apalah ya. Jadi gini, dengan sinergi energi Indonesia, ide kreatif anak muda itu sebagai modal utama bangsa. Mantap. Bersama untuk Indonesia menyala. Ya. Itu Pak. Keren Pak. Ya, saya nggak nyiapin puisi atau nyiapin pantun, tapi pada prinsipnya saya mengapresiasi teman-teman DEM Indonesia yang menginisiasi ya untuk bagaimana bisa berkumpul dan berkolaborasi mewujudkan energi ini. Mohon untuk terus ditingkatkan, jangan padam semangatnya, jadi tetap bersemangat walaupun banyak sekali tantangan pastinya untuk mewujudkan sinergi energi ini. Pastinya di pemanfaatan teknologi itu sangat penting. Jadi karena kita hidup di era yang serba mudah, serba terhubung satu dengan yang lain, dengan memanfaatkan teknologi yang ada ini, teman-teman bisa membuat sesuatu lah gitu untuk bangsa kita, untuk negeri kita. Dan saya berpesan juga jangan buat misalnya followers dan Indonesia ya, jangan lupa follow Infogatrik @Infogatrik ya untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan sektor ketenagalistrikan misalnya gitu, sehingga nanti dari itu kita bisa sama-sama lah untuk mewujudkan sesuatu lah dari teman-teman yang masih membara semangatnya ini dengan ide-ide kreatifnya bersama dengan kami yang sudah mulai asap urat ya Mas Wahid ya gitu. Nanti juga ada sesuatu lah yang bisa kita kolaborasikan untuk biar semangatnya dia tetap membara. Itu dari saya Mas. Ya Pak. Baik teman-teman semua, itu dia penutup dan pakai statement dari pemateri kita yang hebat hari ini. Ada Pak Wahid dan juga Pak Pandu. Terima kasih banyak Pak sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi sama-sama Mas. Mungkin saya Angga Panjaitan selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak dan juga mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam buat teman-teman DEM ya semuanya. Makasih Mas Pandu ya. Makasih Mas Baik, Mas Angga. Mari izin le.